Film diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Kate sedang berdiskusi dengan mentornya terkait kelengkapan senjata apa yang mereka perlukan dalam tugas kali ini. Mereka berdua terlihat cukup akrab dan Ferik, sang mentor, hanya khawatir akan anak didiknya yang siang itu akan menjalankan misi yang cukup penting. I haven't missed once in 12 years. All right, let's dance. Kate diperintahkan membunuh salah satu pimpinan Yakuza. Si target rencananya akan melakukan pertemuan rahasia di sebuah wilayah pabrik. Tanpa basa-basi, Kate datang duluan ke lokasi pertemuan dan membunuh 2 penjaga di sana. Tak lama kemudian si target tiba di lokasi, sedangkan Kate sudah bersiap dengan senjatanya. Tapi saat akan menarik pelatuk senjatanya, tiba-tiba Kate mengurungkan niatnya karena si target sedang bersama putrinya. Sebenarnya ada protokol khusus yang Kate tetapkan di setiap misi, di mana ia tak ingin membunuh jika ada anak kecil. Tapi karena misi ini sangat penting, ia terpaksa menuruti perintah atasannya. Malam itu saat habis jogging di tengah gemerlapnya kota Tokyo, Kate tiba-tiba melihat seorang ibu bersama putrinya. Dan jujur saja, setelah 12 tahun menjadi pembunuh bayaran, ia mulai berpikir untuk pensiun. Niatnya itu ia sampaikan langsung ke Ferik. Kate juga sempat menyinggung soal dirinya yang masih trauma sejak misi terakhirnya. Padahal selama ini mereka sudah sepakat tak akan melakukan pembunuhan jika terdapat anak kecil di lokasi. Sebelum pensiun, Kate berjanji akan menuntaskan misi terakhirnya. I want a life. A real regular life. What does that mean? I mean, 2 trips to Walmart, you'll be back. Beberapa hari kemudian, Kate mencoba rasanya hidup normal dengan bersantai di sebuah restoran mewah. Tak lama kemudian, seorang pria asing mendekatinya dan satu percakapan menuntun ke hal lainnya. Singkat cerita, saat asik berduaan dengan pria tadi, Kate tiba-tiba dapat info mengenai misi terakhirnya. Dan tanpa membuang waktu, ia pun langsung terjun ke lokasi. Target Kate malam ini adalah saudara dari petinggi Yakuza yang kemarin ia bunuh. Saat sudah bersiap menarik pelatuknya, tiba-tiba Kate merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Tapi bagaimanapun juga, misi tetap harus dijalankan. Tembakan tadi hanya mengenai bahu target, dan Kate mencoba melepaskan tembakan kedua, tapi tetap gagal. Para Yakuza mulai menyadari keberadaannya. Kate segera mencari jalan kabur. Kebetulan di tengah jalan terdapat beberapa mobil GDM. Kate mencuri salah satu mobil di sana dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sayangnya di tengah kecepatan tinggi, tiba-tiba tubuh Kate kembali merasakan sakit yang luar biasa. Saat tak sadarkan diri, Kate teringat akan masa lalunya, di mana ia mengenal Ferik sejak masih sangat belia. Dan mulai saat itu ia dilatih cara bertarung, menembak, ataupun segala ilmu yang bakal menjadikannya salah satu pembunuh bayaran paling berbahaya. Kate, I'm Varric. Begitu terbangun dari pingsannya, Kate sudah berada di rumah sakit. Dokter kemudian mengatakan bahwa tubuh Kate mengindikasikan telah terpapar radioaktif. Berdasarkan hasil lab, radioaktif itu berasal dari bahan polonium-204. Singkatnya bisa dibilang, nyawa Kate hanya tersisa 24 jam lagi. Dari situ, barulah Kate sadar kalau wine yang ia minum semalam ternyata telah diracuni. It's possible that... Sebelum mati, Kate ingin balas dendam ke orang yang telah meracuninya. Tanpa membuang waktu, ia kemudian segera berganti pakaian, lalu mencuri pistol dari seorang polisi yang kebetulan berada di rumah sakit, dan diam-diam menyandera dokternya tadi agar segera diracikan obat pereda nyeri untuk ia gunakan dalam 24 jam ke depan. I want stimulants. Please. Pria hidung belang yang meracuni Kate semalam saat ini sedang asik bermesraan dengan seorang wanita di apartemennya. Kate datang ke sana dan langsung memaksanya untuk buka mulut. Setelah diinterogasi sekian lama, ternyata pria ini hanyalah suruhan dari seorang petinggi Yakuza bernama Kijima. Kijima.
Kate tak membunuh sepasang kekasih tadi karena mereka melakukan tindakan semalam akibat terpaksa. Setelah berganti pakaian, Kate segera menemui Varric untuk menceritakan soal kondisi tubuhnya. Varric hanya bisa pasrah ketika tahu nyawa anak didiknya tak mungkin lagi bisa diselamatkan. Sebagai permintaan terakhir, Kate meminta Varric memberitahukan siapa sebenarnya target yang gagal ia bunuh kemarin. Dan ternyata dia adalah si Kijima. Kemungkinan Kate diracuni olehnya sebagai balas dendam akibat telah membunuh saudara kandungnya kemarin. Masalahnya, Kijima adalah orang yang sangat sulit ditemukan. Satu-satunya cara untuk menemukannya dengan cara menginterogasi seluruh anggota klannya satu persatu. This was revenge for Osaka. How do I get to him? Guys hang out at a place called the Black Lizard. Tanpa membuang waktu, malam itu Kate langsung memulai aksi balas dendamnya dengan mendatangi sebuah klub tempat para Yakuza biasa nongkrong. Dan saat para Yakuza sedang asik makan malam, tiba-tiba siapapun yang tak bisa menjawab pertanyaan yang Kate ajukan langsung ia bantai. Tapi masalahnya, tak satu pun dari mereka yang bisa memberitahukan di mana Kijima bersembunyi saat ini. Di tengah aksinya, tiba-tiba Kate dikepung oleh para anggota Yakuza. Untuk menyelamatkan diri, awalnya Kate mencoba menyandera pimpinan mereka. Tapi pistol yang akan ia pakai membunuh tiba-tiba tak berfungsi. Dan akhirnya masalah kembali muncul karena hampir semua bilik di sana berisikan Yakuza. Jadi Kate tak berhenti diserang dari berbagai arah. Walaupun dalam kondisi tubuh yang kurang prima, Kate mencoba membunuh mereka semua. Satu-satunya Yakuza yang Kate biarkan hidup akhirnya mau buka suara. Ia bilang satu-satunya orang yang tahu keberadaan Kijima saat ini kemungkinan besar adalah keponakannya sendiri. Tanpa membuang waktu, Kate langsung mendatangi sebuah konser yang dihadiri oleh keponakan Kijima. Dari jauh kita bisa lihat terdapat dua anggota Yakuza yang sedang menjaganya. Tanpa basa-basi, Kate langsung menghabisi mereka semua. Gadis ini bernama Ani dan setelah diinterogasi, ternyata dia juga nggak tahu di mana keberadaan pamannya saat ini. Selama ini, Kijima sangat berhati-hati agar persembunyiannya tak diketahui oleh siapapun. Kalaupun Ani benar-benar ingin menemui pamannya, biasanya ia menelpon penasihat utama Kijima terlebih dahulu bernama Renji. Kate kemudian menjadikan Ani sebagai sandera agar Renji mau memberitahu Kijima untuk menemuinya. Angie. Place in 1 hour. Second warn she dies. Bukannya memberitahu Kijima, Renji memutuskan untuk membasmi Kate dengan caranya sendiri. Ia pun mengerahkan banyak anggotanya untuk segera ke lokasi pertemuan. Tapi diam-diam, Renji menyuruh salah satu anggotanya untuk sekalian menghabisi nyawa Ani. Karena selama ini, Ani dianggap tak layak sebagai ahli waris dari klan Yakuza milik Kijima. Kate sendiri saat ini sedang masuk ke toko swalayan untuk membeli beberapa obat untuk mengobati luka-lukanya. Terlihat jelas kalau kondisi tubuhnya semakin melemah. Sebelum menemui para Yakuza, Kate menyekap Ani di toilet terlebih dahulu. Setidaknya, dengan begitu, ia tidak akan menjadi beban dalam proses negosiasi. Para bawahan Renji akhirnya tiba di lokasi. Sejak awal, mereka datang bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk membunuh Kate dan Ani. Makanya, ketika keduanya bertemu, pasar malam itu seketika berubah menjadi medan pertempuran. Kate tak menyangka kalau negosiasinya akan gagal. Dibanding menghabiskan tenaga menghadapi seluruh musuhnya, ia memutuskan untuk kabur. Di lain sisi, Ani berhasil melepaskan ikatan di lengannya. Dan begitu ia keluar dari toilet, bawahan Renji sudah bersiap membunuhnya. Ia tak menyangka kalau akan dikhianati oleh anggota klannya sendiri. Untung saja di saat-saat terakhir, Kate memutuskan untuk menolongnya. Ani yang panik karena dikhianati keluarganya sendiri, memutuskan untuk mengikuti Kate kemanapun ia pergi. Masalahnya di mata Kate, Ani hanyalah sampah karena posisinya tak berguna lagi untuk dijadikan objek negosiasi. Ani yang memohon berulang kali, tiba-tiba mengingatkan Kate akan dirinya di masa lalu.
Pada akhirnya, Cat luluh dan menerima tawaran Annie yang bersedia membantu Cat menemukan pamannya. You're gonna go kill him. I can do everything, okay? I know who. Mulai saat itu, Annie dan Cat mencoba saling kenal satu sama lain. Walaupun sampai saat ini, Cat belum berani mengatakan kalau dialah yang telah membunuh ayahnya. Di tengah percakapan, Annie mengatakan kalau Renji adalah kunci mereka untuk menemukan keberadaan Kijima. Tapi posisi Renji juga cukup rahasia. Satu-satunya orang yang mereka bisa interogasi saat ini adalah kekasih haram Renji yang tinggal di sebuah penthouse di tengah kota. Untuk masuk ke sana, Cat kemudian meminta Annie untuk menjadi pengalih perhatian. Dan semudah itu mereka menerobos masuk ke penthouse milik kekasih haram Renji yang bernama Jojima. Uniknya, ketika sudah dibawa dengan pistol, Jojima masih terlihat sangat tenang. Dan benar saja, ketika perhatian Cat sedang teralihkan, tiba-tiba Jojima berhasil membalikkan situasi. Pertarungan sengit antara mereka berdua berlanjut dan Cat berhasil menusuk tubuh musuhnya berulang kali menggunakan pecahan gelas. Tapi Jojima tak kunjung tumbang. Melihat Cat kesulitan, Annie mencoba membantu Cat dengan melepaskan tembakan. Bukannya menolong, Annie malah tak sengaja menembak lengan Cat. Tapi untung saja ketika situasi sudah di ujung tanduk, tiba-tiba Annie berhasil melumpuhkan Jojima. Stop it! Stop it! Look at me and breathe. Tanpa membuang waktu, mereka kemudian mencari petunjuk apapun di apartemen tersebut yang bisa menuntun mereka menemukan Renji. Di tengah pencarian, Cat tak sengaja menemukan tempat penyimpanan senjata milik Jojima. Sedangkan Annie berhasil menemukan ponselnya. Menggunakan data pada ponsel tersebut, mereka bisa melacak keberadaan Renji saat ini. Or he will be. Malam itu di tengah perjalanan, tiba-tiba rombongan Renji dihadang oleh Annie. Dan eksekusi pun dimulai. Renji tak menyangka kalau anak buahnya telah dikalahkan. Tapi walaupun sudah tertangkap basah, Renji masih mencoba berbohong ke Annie dengan mungkit-mungkit kalau mereka adalah keluarga. Tentu saja Annie seketika naik pitam. Cat kemudian berjanji akan membiarkan Renji hidup jika ia mau mengatakan di mana posisi Kijima saat ini. Renji kemudian mengatakan kalau tak ada satu orang pun yang tahu di mana keberadaan bosnya. Sebelum mereka berpisah, Kijima cuma bilang akan bersembunyi di antara keluarga. Ternyata peribahasa itu langsung Annie ketahui maksudnya. Selama ini Kijima bersembunyi di sebuah rumah rahasia milik keluarganya. Sebelum ke sana, Cat sempat menelpon Ferik sebagai perpisahan terakhir karena kalau dihitung-hitung, nyawa Cat hanya tersisa beberapa jam lagi. You are. I'll come to you right now. Let me help you. Goodbye, V. Di tengah perjalanan menuju lokasi persembunyian Kijima, Annie mencoba mengajak Cat berbincang mengenai sosok orang tuanya. Asik mendengarkan cerita Annie, Cat malah tertidur pulas. Singkat cerita, mereka tiba di depan sebuah rumah tua kuno Jepang. Sebelum masuk ke sana, Cat mewanti-wanti Annie agar jangan ikut ke dalam. Tapi Annie yang kepala batu tak kunjung mendengarkan nasihatnya. Because you're a fucking kid. Go be one. Take control of your own life. Kondisi tubuh Cat semakin melemah. Suntikan stimulus kembali ia berikan pada tubuhnya agar kuat menghadapi Kijima. Begitu masuk ke dalam rumah, ternyata Kijima telah menunggu kedatangannya. Lucunya, selama ini Cat mengincar Kijima untuk balas dendam. Tapi faktanya bukan Kijima yang memerintahkan pembunuhan Cat, melainkan Renji. Kematian saudara Kijima juga diakibatkan karena Renji yang haus kekuasaan. Selama ini, ia bekerja sama dengan Ferik demi mengambil alih kekuasaan Kijima. Singkat kata, Cat hanyalah alat yang digunakan sana-sini demi kepentingan Ferik maupun Renji. Varric, he's... Saat Cat dan Kijima asik ngobrol, Annie yang menunggu di luar rumah tak lama kemudian didatangi oleh Ferik. Ia datang dan mengaku sebagai keluarga dekat Cat. Tapi ujung-ujungnya Ferik malah membocorkan soal pembunuhan ayah Annie. Share with you what she did in Osaka. Hampir seluruh hidup Cat ia abadikan untuk menjadi pembunuh bayaran. Semua itu ia lakukan demi Ferik.
Dan betapa hancurnya ketika ia tahu Varric bekerja sama dengan orang yang meracuninya. Sebentar lagi, Kate akan mati. Dan bagaimanapun juga, ia harus membalaskan dendamnya. Begitu Kate keluar dari kediaman Kijima, ia sadar kalau Varric telah meracuni pikiran Annie. Makanya, sekalipun harus mati di tangan Annie, bagi Kate itu tak masalah. Asalkan Annie tak termakan omongan Varric dan malah diperalat seumur hidup seperti dirinya. Namun tiba-tiba, You and me were collateral. tembakan Annie tadi meleset dan hanya menggores wajah Kate. Luka itu tak sebanding dengan pengkhianatan Varric. Ia baru sadar kalau Varric lah yang membunuh kedua orang tuanya agar ia bisa dijadikan mesin pembunuh. Tak lama kemudian, Kijima muncul dan memberikan suntikan stimulus terakhir bagi Kate. Ternyata, tadi Kate tak membunuh Kijima. Mereka berdua sepakat untuk bekerja sama demi membalaskan dendam masing-masing. Malam itu Varric kembali menemui Renji. Mereka berdua mengira telah berhasil merebut kerajaan Yakuza. Tapi bagaimanapun juga, Varric sempat kesal ke Renji yang meracuni Kate dengan racun yang tak bisa diobati. Padahal Kate adalah alat yang sangat berguna baginya selama ini. Namun Renji bilang sejak awal mereka berdua sudah sepakat Kate harus mati demi menghilangkan jejak kematian saudara Kijima. Trust you going forward. Welcome to the Yakuza, Varric-san. Singkat cerita, malam itu Kate tiba di markas musuh. Ia datang bersama dengan belasan pasukan Kijima. Dan pesta pun dimulai. Waktu hidup Kate tersisa 1 jam. Mereka segera menghabisi seluruh pasukan penjaga yang berada di lobi. Kate memimpin serangan di garda terdepan. Melihat hal itu, Varric dan Renji semakin panik. Ia kemudian memerintahkan seluruh timnya untuk menyiapkan serangan kejutan di lantai atas. Pasukan Kijima yang diutus bersama Kate akhirnya dihabisi oleh musuh satu persatu. Kate seorang diri berusaha bertahan hidup dari berbagai gempuran musuh. Belum lagi amunisinya kini telah habis. Hingga akhirnya Varric memerintahkan Renji untuk menghabisi Kijima seorang diri. Sedangkan ia akan naik ke atas duluan untuk mempersiapkan diri menghadapi Kate. Belum lama Varric pergi, Kijima tiba-tiba muncul dan Renji dibuat tak berkutik. Sebenarnya di scene ini, Kijima bisa membunuh mantan bawahannya dengan sangat mudah. Tapi karena ini demi mengembalikan kehormatannya, ia mengajak Renji untuk duel menggunakan katana. Renji yang merasa lawannya hanyalah seorang lansia, tak berhenti menyombongkan diri. Namun tiba-tiba, begitu naik ke lantai atas, Kate sudah tahu kalau Varric akan memasang pasukan tambahan demi melindungi dirinya. Makanya ia mengawali serangannya menggunakan flashbang. Tapi karena musuh yang berjaga cukup banyak, kaki Kate sempat terkena serangan. Walaupun Kate sudah terluka begitu parah, Varric tetap tak mau ambil resiko dan berlindung di balik tubuh Annie. Begitu mereka bertemu, Kate tak berhenti mengucapkan permohonan maafnya ke Annie. Sedangkan Varric menyayangkan sikap Kate yang ingin hidup normal, padahal ia telah mengabdikan hidupnya untuk menjadikan Kate sebagai mesin pembunuh. I never loved anyone except you. My life wasn't mine. Tembakan tadi berhasil melukai perut Varric, sedangkan Kate yang sejak awal sudah sekarat tak peduli lagi terkena tembakan atau tidak. Di saat-saat terakhirnya, Kate tak bisa lagi berkata sepatah kata pun. Annie hanya bisa menangis melihat orang yang menyelamatkannya mati secara perlahan. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.